Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pertemuan pertama perdana aplikasi mobile, teori dan praktek di program studi teknik informatika yang akan ditempuh selama 1 semester dengan pengampunan saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan pemrograman Android. Ada beberapa hal pada pertemuan ini yang saya akan berikan penjelasan, yaitu terkait pengenalan Android, arsitektur yang ada pada Android, dan juga tool yang akan kita gunakan atau alat yang akan kita gunakan dalam melakukan pemrograman Android atau praktek yang akan kita hadapi atau kita jalankan secara daring. Yang pertama, pengenalan Android. Pengenalan Android ini terkait dengan informasi atau sejarah tentang Android. Tentunya banyak media yang bisa kita lakukan pencarian terkait dengan Android. Android ini merupakan sebuah sistem operasi yang basisnya adalah Linux. Sistem operasi basisnya adalah Linux, yang mana dikembangkan oleh perusahaan yang ada di California dengan beberapa nama pengembangnya pada tahun 2007. Sedangkan pada rilis perdana Android disebutkan beberapa referensi menyebutkan, yaitu pada tanggal 5 November 2007 Android bersama dengan Open Handset Alliance atau OHH menyatakan pendukung pengembangan open source yang pada perangkat mobile. Sehingga pada sekitar tahun 2007, masih di tahun yang sama, di bulan September, Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone yang menggunakan aplikasi Android yang diproduksi oleh HTC Corporation, yang mana sifat daripada Android ini yaitu dengan menggunakan layar sentuh, dengan memberikan penekanan pada layar sentuh dengan menggunakan jemari, yang pada hal ini adalah pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Arsitektur yang digunakan pada Android ini yaitu terdiri dari 4 buah lapisan, yang mana lapisan paling bawah yaitu Linux kernel, yang kedua library atau Android runtime, kemudian lapisan yang ketiga yaitu aplikasi framework, dan yang terakhir yaitu aplikasi. Yang mana Linux kernel dan juga library atau juga aplikasi framework, dan lapisan yang paling atas yaitu aplikasi yang mendukung adanya fitur browser dan juga email pada lapisan yang paling atas atau aplikasi. Nah, beberapa versi Android atau distribusi versi Android, yang mana versi yang pertama rilis pada tahun 2008 tanggal 23 September dengan versi 1.0, sehingga dilanjutkan dengan versi-versi berikutnya. Yang terakhir yaitu diperkenalkan versi Android 10.0 dengan kode namanya adalah Key. Kode namanya Key, yang sebelumnya itu Pi dan Oreo 8 dan 9. Sedangkan versi yang terakhir ini yang diperkenalkan pada bulan Agustus tahun lalu 2019, yaitu dengan nama kode namanya adalah Key dengan versi 10.0. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah Android ini menggunakan virtual machine sendiri dengan nama virtual machine-nya yaitu Delphic Virtual Machine. Android berjalan pada DVM ini, bukan pada Java Virtual Machine. Yang disebutkan pada Delphic Virtual Machine ini yaitu terdiri dari lapisan-lapisan, yaitu lapisan aplikasi, framework, kemudian library, dan yang terakhir yaitu kernel yang berada pada lapisan paling bawah, Delphic Virtual Machine. Android merupakan platform pertama yang bersifat complete platform, open source platform, dan juga free platform. Ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu dengan platform mobile pertama yang bersifat lengkap, yang sifatnya lengkap, terbuka, dan bebas. Maksud dengan lengkap di sini, jadi pengembang bisa melakukan pengembangan terhadap sistem aplikasi, terhadap sistem operasi Android itu sendiri dengan bersifat open source, bisa dilakukan secara terbuka dan juga bersifat free atau bebas. Nah, terkait dengan tool yang akan kita gunakan selama 1 semester ini,
saya membaginya menjadi dua partisi, yaitu partisi yang pertama kita akan pakai untuk Kodular.io, yang mana kita menggunakan platform ini. Tentunya kita menghubungkan untuk lebih memudahkan kita dalam melakukan pengaturan dan penggunaan widget yang ada pada Kodular.io. Kita menggunakan laptop kita dan hubungkan internet dengan laptop kita. Kemudian kita lakukan login terhadap platform ini, yaitu Kodular.io, nama platformnya, dan kita login menggunakan akun media sosial kita, atau menggunakan GitHub, Twitter, atau juga menggunakan Google Mail atau Gmail. Ketika kita sudah login dengan menggunakan email kita, maka kita akan ditampilkan platform terkait tool yang akan kita gunakan untuk praktek aplikasi mobile. Dan yang kedua, partisi yang kedua, kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan sebelum UAS, kita akan menggunakan instalasi terhadap desktop atau offline. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi kita bisa melakukan perbandingan antara online dan offline, sama-sama untuk mencapai target capai pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, untuk bagaimana cara melakukan akses terhadap w3kodular.io ini, silakan tonton video di link video berikut. Sudah saya buatkan tutorialnya, silakan diikuti atau juga pakai link yang lain juga boleh. Tapi untuk yang jelas, untuk pertemuan pertama ini kita masih melakukan perkenalan terhadap platform yang akan kita pakai untuk praktek aplikasi mobile. Penyimpanan data dalam file ada 5 buah pokok bahasan yang akan kita bahas dalam penyimpanan data dalam file, yaitu pertama pengenalan komponen file, yang kedua penyimpanan data warna sebagai background, kemudian yang ketiga operasi tambah data, yang keempat penyajian isi file, dan yang terakhir yaitu fasilitas edit dan hapus. Ini pada pertemuan ini saya akan menyampaikan yaitu terkait pengenalan komponen file. Ketika kita sudah melakukan login terhadap Kodular.io, maka akan menampilkan di menu storage, akan menampilkan beberapa fitur, yaitu fitur terkait dengan sama seperti halnya kita menyusun puzzle, yaitu ada simpan, kemudian menuju tag, kemudian menyimpan file, menghapus file, membaca teks, dan juga melakukan penyisipan terhadap file. Ini beberapa komponen pengenalan komponen file pada Kodular.io. Apa yang dimaksud dengan file? File ini merupakan komponen yang berguna untuk menyimpan data pada memori internal perangkat Android. Nah, komponen ini terdapat pada kelompok storage pada Kodular.io. File yang terbentuk bersifat spesifik terhadap layar aplikasi yang melibatkannya. Nah, file yang digunakan di suatu aplikasi tidak dapat diakses oleh aplikasi lain. Nah, ini yang maksud dengan pengenalan komponen file. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara teori, untuk praktiknya di pertemuan atau video tutorial. Saya kira itu untuk pertemuan singkat mata kuliah aplikasi mobile teori selama 2 jam. Kalau misalkan bisa memahami sedikit materi yang saya sampaikan di hari ini, maka akan mudah untuk mempraktekkan pada jam praktikum aplikasi mobile di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti diskusikan di via grup atau juga e-learning yang akan kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.